Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bertrand Christopher, NRP 11221000011 dari Prodi Teknik Mesin. Anggota kelompok saya Muhammad Rafi Matadi Reja sebagai anggota saya. Kami berdua memiliki nama kelompok, materinya yaitu petrokimia. Oke, Muhammad Rafi, di next slide. Di sini ada pendahuluan petrokimia. Definisi petrokimia yaitu cabang industri kimia yang memanfaatkan bahan mentah dari minyak bumi atau gas alam untuk menghasilkan produk kimia yang digunakan dalam berbagai sektor kehidupan. Peran penting petrokimia itu menyediakan bahan baku untuk produk-produk seperti plastik, sintetis, pupuk, deterjen, pengaruh, dan obat-obatan. Yang kedua, mendukung pembangunan aspal dan polimer. Next slide. Proses produksi petrokimia, sumber bahan bakunya yaitu minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi menghasilkan fraksi seperti nafta, gas LPG dan bahan lainnya. Gas alam itu kaya akan metana, etana, dan propana. Untuk memecahkan molekul besar seperti nafta menjadi molekul lebih kecil seperti etilena, propilen, dan butadiena. Jenis stream cracking menggunakan suhu tinggi dan katalistik cracking menggunakan katalis untuk efisiensi. Proses kimia berlanjut yaitu polimerisasi, menggabungkan monomer menjadi polimer. Reaksi kimia lainnya oksidasi dan hidrogenasi dan alkilasi untuk memproduksi berbagai bahan kimia. Next slide-nya akan dibacakan oleh anggota saya, Muhammad Rafi Matadi Reja. Next slide-nya akan dibacakan oleh Muhammad Rafi Matadi Reja. Untuk limbah petrokimia, jenis limbahnya yang pertama ada limbah cair, yaitu mengandung bahan beracun seperti logam berat, minyak, senyawa organik, dan zat berbahaya lainnya. Sumbernya itu berasal dari air limbah proses, pendinginan, atau pencucian. Kedua ada limbah gas, emisi seperti karbon dioksida dan nitrogen oksida, karbon monoksida, dan senyawa organik volatil. Berasal dari pembakaran bahan bakar, kebocoran, dan proses kimia. Yang ketiga ada limbah padat, katalis bekas, lumpur, dan residu hasil pemurnian yang mengandung bahan kimia beracun yang sulit terurai. Lalu pengolahan limbah petrokimia, yang pertama limbah cair, yaitu proses fisik dengan cara penyaringan atau menghilangkan partikel kasar. Yang kedua sedimentasi, itu mengendapkan partikel berat. Lalu untuk proses kimia, yang pertama ada koagulasi dan flokulasi,
menerapkan senyawa terlarut menggunakan bahan kimia. Netralisasi, yaitu menyesuaikan pH limbah agar aman bagi lingkungan. Yang ketiga ada proses biologi. Itu aerobik, itu memanfaatkan bakteri pengurai dengan oksigen. Lalu ada anaerobik, itu mengurangi bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen. Lalu yang kedua ada limbah gas. Sama dengan cara teknologi scrubber, yaitu membersihkan gas buang dengan mencuci partikel atau senyawa berbahaya. Lalu ada carbon capture storage atau CCS, itu menangkap dan menyimpan emisi karbon di bawah tanah atau dalam formasi geologis. Ya, lalu ada catalytic converter, itu mengurangi emisi gas bahaya yang menggunakan katalis berbasis logam seperti platina. Lalu ketiga ada limbah padat. Sama dengan cara daur ulang, yaitu memproses ulang katalis bekas atau sisa material yang bernilai ekonomi. Lalu yang ketiga ada insinerasi, yaitu membakar limbah padat untuk menghasilkan energi. Lalu ada penanganan khusus limbah B3, itu menyimpan penyimpanan di tempat aman atau landfill yang dirancang sesuai standar. Lalu ada teknologi ramah lingkungan dalam industri petrokimia. Yang pertama ada green chemistry, yaitu mengembangkan proses kimia yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan menghasilkan limbah minimal. Lalu yang kedua, pemanfaatan limbah. Itu limbah organik digunakan sebagai bahan bakar alternatif atau pupuk organik. Yang ketiga, sistem pemantauan emisi otomatis, yaitu menggunakan teknologi sensor untuk mendeteksi dan menghasilkan emisi gas secara real time. Standar pengolahan limbah. Untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai aturan, eh, Menteri Petrokimia harus mematuhi yang pertama ada regulasi lingkungan, yaitu peraturan pemerintah terkait pengolahan limbah. Yang kedua ada ISO 14001, itu standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan. Lalu yang ketiga ada teknologi ramah lingkungan, yaitu inovasi yang mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang kesimpulannya di sini adalah pertama, industri petrokimia sangat penting bagi kehidupan modern, tapi juga membawa dampak lingkungan yang signifikan. Lalu yang kedua ada pengolahan limbah yang tepat sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan. Rekomendasinya adalah yang pertama peningkatan teknologi, yaitu mendorong inovasi dalam pengolahan limbah dan teknologi hijau. Lalu yang kedua ada regulasi ketat, yaitu memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan global. Lalu yang ketiga ada edukasi publik, yaitu memberikan kesadaran tentang pentingnya pengolahan limbah industri. Cukup sekian dari kelompok kami, bisa disimpulkan bahwasannya kelompok kami merekomendasikan dari sini, dari slide kami, meningkatkan teknologi, yaitu mendorong inovasi dalam pengolahan limbah dan teknologi hijau. Regulasi ketat, memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan global, dan edukasi publik, memberikan kesadaran tentang pentingnya pengolahan limbah di kawasan industri. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf.